Bersiap-siap, inovasi Pos PHBS Moncongloe, Kabupaten Maros. Dipersilakan untuk mengambil tempat di atas. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, silakan Pak. Inovasi Pos PHBS Moncongloe, pengelolaan data dan informasi perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga berbasis aplikasi Kobo Kolek di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros. Baik, pertama-tama kita persilahkan video 3 menit dari inovasi Pos PHBS Moncongloe. Silakan. Latar belakang kondisi sebelum aktualisasi. Selama ini, pencatatan dan pelaporan data PHBS dinilai belum efektif sebab masih dilakukan secara manual oleh petugas. Sehingga sangat berisiko terjadi kesalahan input atau risiko hilangnya atau tercecernya formulir PHBS. Sedangkan kondisi setelah aktualisasi, pengelolaan data menjadi lebih efektif sebab telah beralih dari metode manual ke metode digital dengan menggunakan aplikasi Kobo Kolek. Dengan menggunakan aplikasi Kobo Kolek, pengambilan data PHBS di rumah tangga menjadi lebih efektif. Terlebih aplikasi ini telah tersedia secara gratis dan dapat digunakan ketika jaringan sedang tidak stabil. Itu tadi video dari inovasi Pos PHBS Moncongloe. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Inovator Inovasi Pos PHBS Moncongloe untuk mempresentasikan inovasinya. Disilakan untuk mengambil tempat. Ya, silakan. Ibu Inovator punya waktu 7 menit. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Musyarafah Hamdani, saya adalah inovator dari Kabupaten Maros. Judul inovasi kami adalah Pos PHBS Moncongloe yang merupakan akronim dari pengelolaan data dan informasi perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga berbasis aplikasi Kobo Kolek di UPTD Puskesmas Moncongloe. Lanjut.
yang melatar belakangi inovasi ini adalah kita berangkat pada SDGs ketiga, yaitu dalam rangka mewujudkan kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Kemudian juga ada 6 pilar transformasi sistem kesehatan, di mana pada pilar ke-6 yaitu transformasi kesehatan, teknologi kesehatan. Yang pilar ke-6 inilah yang kemudian kami realisasikan ke dalam tupoksi kami sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas, yang bertugas, salah satu tugasnya yaitu melakukan pendataan PHBS pada tatanan rumah tangga untuk mengevaluasi 10 indikator PHBS. Nah, pada proses pendataan PHBS ini, kami selaku petugas Promkes di Moncongloe melakukan analisis masalah. Apa sih saja masalah yang dihadapi dalam pendataan PHBS ini? Karena sebagai petugas Promkes kita dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, masalah yang kami temui diantaranya salah satunya adalah pencatatan dan pelaporan PHBS selama ini masih dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua adalah situasi jaringan internet. Tidak semua desa di Kecamatan Moncongloe itu didukung oleh jaringan internet yang stabil. Akhirnya akibatnya muncullah isu belum efektifnya pencatatan dan pelaporan PHBS pada tatanan rumah tangga di Kecamatan Moncongloe. Nah, sebagai gambaran ini adalah kondisi sebelum inovasi. Jadi secara umum pendataan PHBS masih dilakukan secara manual atau paper based. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kuesionernya kami dulu masih dalam bentuk kertas fisik. Jadi itulah yang dibawa-bawa oleh petugas ke desa-desa untuk melakukan pendataan yang kita lakukan setiap bulan. Metode manual seperti ini sangat beresiko terjadi kesalahan input, karena bisa Bapak Ibu lihat di sini kolomnya sangat kecil. Jadi sangat rawan, sangat berisiko untuk kesalahan pengetikan atau penulisan. Kemudian resiko juga formulirnya tercecer atau hilang ketika disimpan di dalam lemari atau arsip. Nah, yang kedua adalah membutuhkan anggaran untuk penggandaan kuesioner dan ATK, sedangkan pendataan PHBS ini tidak ada anggaran khususnya di Puskesmas. Dan yang kedua, ini juga berkaitan dengan masalah waktu, karena ketika petugas sudah melakukan pengambilan data di lapangan, kalau kita pakai manual, kita butuh lagi waktu untuk melakukan penginputan ke Microsoft Excel, karena akan lagi diolah datanya untuk dilaporkan ke dinas. Nah, kondisi setelah inovasi, sederhananya kita berpindah dari metode manual ke digital. Alhamdulillah kami menemukan ada namanya aplikasi Kobo Collect atau ODK, Open Data Kit, atau dalam websitenya itu dikenal dengan Kobo Toolbox. Nah, ini tersedia secara gratis dan alhamdulillah dia sangat aplikatif karena dia tidak tergantung dengan jaringan, harus jaringan internetnya stabil. Bahkan pada saat kondisi desanya offline itu masih bisa digunakan aplikasi ini. Positifnya lagi dari keuntungan dari kondisi setelah inovasi ini adalah tidak butuh lagi anggaran. Jadi kita hemat anggaran karena tidak butuh lagi penggandaan kuesioner, tidak butuh lagi yang namanya pengadaan ATK. Jadi kita hemat anggaran, dan yang kedua kita hemat waktu karena tidak perlu lagi petugas pulang dari lapangan melakukan penginputan data, karena secara otomatis ketika datanya sudah diinput ke sistem Kobo Collect itu sudah otomatis masuk datanya untuk siap diolah. Bahkan Kobo Collect ini menyediakan fasilitas data kita itu yang sudah masuk langsung diolah secara otomatis, sehingga petugas memilah lagi yang mana yang sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kemudian data yang dari Kobo Collect ini sangat mungkin untuk diekstrak ke dalam Microsoft Excel atau file yang dapat langsung dianalisis menggunakan aplikasi atau software SPSS. Nah, ini adalah tahapan pelaksanaannya. Jadi pada awal melakukan inovasi ini kami melakukan konsultasi tentu dengan pimpinan kami, Kepala Puskesmas UPTD. Kemudian untuk mendukung keberlanjutan kita bentuk tim. Selanjutnya kita identifikasi data menurut desa, kemudian dusun di Kecamatan Moncongloe, kemudian kita penyiapan media aplikasi Kobo Collect, karena ini harus pembuatan akun dulu di website, kemudian kita download aplikasinya di handphone petugas. Kemudian kita penguatan data karena
Sekali lagi Kobokolek ini dia menyediakan fasilitas kita bisa validasi datanya di aplikasi Kobokolek itu sebelum kita ekstrak ke Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya kita lakukan rapat koordinasi lintas program sebagai bentuk sosialisasi bahwa ada inovasi pos PHBS di Kecamatan Moncongloe. Dan selanjutnya penyusunan laporan PHBS triwulan yang kami laporkan ke dinas secara rutin. Nah, ini adalah dokumen SK Kepala UPTD Puskesmas Moncongloe tentang tim kerja pos PHBS. Output yang kami rasakan tentu lebih cepat, datanya tersedia lebih cepat dan lebih aksesibel untuk petugas yang berwenang. Jadi karena selama kita penggunaan Kobokolek ini banyak sekali tahap yang dipangkas, tidak perlu lagi penggandaan kuesioner, tidak perlu lagi ada proses penginputan dari kuesioner fisik ke Microsoft Excel. Nah, ini bentuk hasil pengelolaan data. Ketika kita sudah menginput di Kobokolek, nah ini hasilnya. Jadi ada hasil datanya itu menurut indikator 10 indikator PHBS. Nah, outcome dan replikasi. Jadi karena data sudah tersedia secara cepat dan aksesibel, akhirnya intervensi perencanaan, intervensi kesehatan kepada masyarakat itu jadi lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Kemudian tentu akan berdampak pada pelayanan dan kinerja petugas promosi kesehatan. Yang terakhir, alhamdulillah pos PHBS ini mendapat dukungan positif dari Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan berkomitmen untuk melakukan replikasi dengan melakukan transformasi pos PHBS Moncongloe menjadi pos PHBS Maros Keren untuk 13 puskesmas di Kabupaten Maros. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Inovator, diperkenankan untuk kembali ke tempatnya. Ya. Ya, baik. Selanjutnya disilahkan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk memberikan testimoninya terhadap inovasi pos PHBS. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan saya banggakan tim penilai dan seluruh panitia dan hadirin yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama di sini. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa inovator ini terus melakukan komunikasi dengan kami dan kami sangat setuju dan mendukung karena ini juga terkait dengan transformasi di bidang kesehatan. Jadi ada 6 pilar transformasi di bidang kesehatan dan salah satunya adalah inovasi pos PHBS yaitu teknologi kesehatan di mana kita mengutamakan aplikasi dan mengurangi data manual dan sehingga inovator ini membuat sebuah inovasi untuk membuat data PHBS di Kecamatan Moncongloe. Yang selama ini di Kabupaten Maros kita masih memakai data manual di dalam pendataan survei mawas diri di 14 kecamatan atau 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Maros. Dan alhamdulillah dengan hadirnya inovasi ini kami sangat mendukung untuk dilakukan replikasi karena ini berdampak sangat positif baik dari beban data, kemudian data ATK dan semuanya bisa dikurangi. Dan kami siap mereplikasi di 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Maros dan dibarengi dengan peningkatan SDM untuk 14 puskesmas di dalam mendukung aplikasi ini. Dan ini sangat berguna di Kabupaten Maros dan kami akan jadikan sebagai replikasi data teknologi Maros Keren untuk bidang kesehatan. Jadi mengurangi data-data manual yang ada selama ini kami lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Rendra untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan kepada inovasi pos PHBS Moncongloe. Disilakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Dari Maros. Ini bagus nih Maros juga nih ya. Cuma saya masih bingung juga nih
Ini pelayanan untuk PHBS. Kalau saya tidak salah itu kan ada sekitar 10 PHBS ya. Ini inovasinya di mana? Apa inovasinya? Nah, masyarakat diminta untuk memberikan informasi. Kemudian masuk di aplikasi datanya. Ya. Terus bagaimana masyarakat ini diedukasi untuk paling tidak beginilah, bagaimana mensosialisasikan lah ini inovasinya ini ke masyarakat. Kemudian ini aplikasi ini inovasi ini kan berupa hasilnya adalah aplikasi. Itu aplikasinya replikasi ya. Ya. Kemudian ya itu tadi kalau mereplikasi bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Terus apakah data-data itu diinput langsung oleh masyarakat warga, rumah tangga, atau kita data langsung mendata ya. Kalau misalnya dari situ ada hal-hal yang belum masuk di cakupan di 10 PHBS itu, langkah-langkah apa dari Dinas Kesehatan? Ini kesehatannya. Ya, dari Dinas Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat agar supaya bisa berperilaku sehat. Ya. Kemudian, nah itu barangkali saja anunya nih. Apakah PHBS ini ada bantuan nggak ke masyarakat untuk dalam hal mewujudkan perilaku sehat di masyarakat di rumah tangga? Baik Pak Rendra, terima kasih. Langsung ditanggapi Ibu Inovator, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan sarannya, Pak. Jadi pos PHBS Moncongloy ini, Pak, merupakan jadi kami petugas Promkes tupoksinya itu melakukan pendataan PHBS untuk mengevaluasi 10 indikator PHBS yang kemudian dilaporkan ke dinas. Selama ini metode pendataannya itu yang dilakukan oleh petugas dari rumah ke rumah menggunakan kuesioner fisik. Nah, kemudian hadirlah inovasi ini yang melakukan transformasi dari manual ke digital menggunakan aplikasi Kobokolek. Jadi petugas tetap dari rumah ke rumah melakukan observasi rumah warga untuk mengevaluasi indikator PHBS itu, tapi sekarang menggunakan aplikasi Kobokolek yang jadi petugas itu datang ke rumah hanya membawa handphone, berbekal handphone, tidak perlu lagi membawa tumpukan kuesioner. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, karena pendataan ini dilakukan langsung menggunakan aplikasi digital, artinya datanya langsung tersedia secara digital, tidak perlu lagi menunggu penginputan. Jadi ketika kita turun lapangan, kalau memang sampelnya sudah cukup di desa itu sudah bisa dilakukan pengolahan data. Jadi sudah bisa dilihat berapa persen, berapa capaian dari 10 indikator itu, berapa yang paling bermasalah. Kemudian kita bisa lebih cepat menentukan prioritas masalahnya. Kalau prioritas masalahnya lebih cepat diketahui, tentu pemberian intervensi, penentuan dan perencanaan intervensi kepada masyarakat itu lebih cepat lagi kita lakukan selaku petugas promosi kesehatan. Untuk mengenai bantuan, Pak, sejauh ini bukan bantuan dalam bentuk langsung intervensi PHBS, tetapi di Puskesmas itu ada namanya program Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, program Germas ini merupakan salah satu bentuk bagaimana untuk mendukung peningkatan indikator 10 indikator PHBS ini di masyarakat, Pak, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Bapak Prof. Haidar. Baik, disilahkan. Makasih, ini hanya sedikit saja, ini saya mau konfirmasi saja tentang tadi ini inovasinya ya. Yang saya anggap ini kismis ya, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi berbasis sistem informasi ya. Nah, yang saya mau tanya ini, gimana koordinasinya ini dan kesesuaiannya, inlayannya dengan misalnya pemerintah pusat kan ada program misalnya Kartu Indonesia Sehat. Nah, apakah database ini? Lalu yang kedua, masyarakat ini dalam masalah kesehatan sering kita di masalah di pembiayaan. Selama ini pemerintah ada namanya BPJS. Nah, apakah data ini menjadi database untuk misalnya nanti supaya mudah disinkronkan saja atau diapakan bahwa
untuk pengurusan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, gimana itu? Atau ini hanya berlaku lokal, ini gimana kira-kira? Saya lihat dari apanya ini manfaatnya atau dampaknya ini. Kalau data kan tadi memang bagus karena datanya dulunya manual, ya sangat efisien karena IT dan itu katanya free, gratis ya. Saya kira itu. Ya istilahnya kami di kampus itu katanya file itu disimpan katanya di awang-awang atau di katanya ini di langit ketujuh karena ini ya. Nah ini database ini tadi ini apakah nanti dengan berbekal pada informasi tentang database dari yang sudah dikumpulkan lewat ini itu bermanfaat ketika orang mau mengurus Kartu Indonesia Sehat atau misalnya inline dengan data untuk misalnya pengobatan lewat BPJS misalnya. Kira ada ini. Karena kalau ini bisa cara ini datanya maka ini akan bagus nanti ini. Supaya ya, kan selama ini kan gini BPJS itu kan mencari juga ini kan, tapi banyak BPJS ini kan banyak orang yang misalnya gini, nanti misalnya sakit itu baru dia urus ininya. Apanya itu BPJS yang membayarkan? BPJS kan tentu sekarang ini melakukan saya tidak mau rugi misalnya kan, tapi apakah data ini bermanfaat nanti? Oh kami sudah punya database yang sudah ini dari Maros misalnya yang ini sehingga BPJS nanti gampang diurus. Kira-kira bisa ya? Ya, baik. Sinkronisasi datanya. Langsung gitu direspon barangkali Ibu Inovator tentang atau Pak Kadis yang mau menanggapi, silakan Pak. Terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa inovasi ini lahir adalah salah satu awal yang membantu kami dari manual ke digital. Akhirnya di dalam kesehatan perhitungan detik di dalam menyelesaikan persoalan sangat bermanfaat. Jadi mungkin dalam selama ini yang kita pakai manual itu butuh waktu 3 bulan baru kita bisa mengetahui permasalahan, indikasi dan permasalahan yang ada di desa dan kelurahan karena pengolahan datanya yang butuh lama. Tetapi dengan adanya inovasi aplikasi ini itu kita hanya butuh beberapa hari saja sehingga permasalahan yang ada di desa kelurahan tindak lanjutnya juga bisa kita ketahui lebih awal. Jadi itu mungkin dampaknya. Kemudian terkait dengan JKN ini PHBS ini perilaku hidup bersih dan sehat ini indikatornya berbeda dengan indikator PISPK. Tetapi saya jamin bahwa ini awal dari kami di Maros dengan adanya aplikasi ini dan kami juga akan replikasi menjadi salah satu aplikasi di dalam PISPK karena di kesehatan itu lain indikator PHBS, ada juga lain indikator PISPK. Di indikator PISPK inilah muncul masalah data jaminan kesehatan nasional. Itu jadi itu yang menjadi dan ini juga menjadi kewajiban kami dan tentang kami untuk mereplikasi. Selain mereplikasi 14 puskesmas terkait PHBS ini, kami juga akan mereplikasi aplikasi ini ke terkait dengan aplikasi di jaring PISPK ini supaya bisa mengetahui lebih komprehensif lagi permasalahan yang ada di kabupaten. Nah, kemudian khusus di Kabupaten Maros, alhamdulillah di kemarin ini di 1 Maret ini berlaku UHC non cut off, itu hanya berobat dengan memakai KTP saja karena sudah sinkron antara nomor NIK dengan nomor BPJS. Nah, dengan adanya ini kami mudah-mudahan bisa mensinkronkan lagi dengan pos PHBS dan seterusnya adalah pos PISPK. Mungkin itu saja sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Nah, saya juga ini saya cerita ke biasa itu tukang catat meteran listrik dengan anu itu. Saya kasih tahu, kamu mungkin kau ganggu saya di siang hari ini, kau ketuk-ketuk pintu saya, pagar saya. Ini nomor HP ku ini seminggu sebelum itu SMS saya fotokan. Dari pokok masuk lagi sini kok. Nah itu mungkin inovasi juga seperti itu ya, efisien. Tapi saya kira ini ya sangat efisien saya kira ya dengan cara ini ya. Apalagi kalau datanya tadi sudah sinkron dengan itu untuk kebutuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Selanjutnya kita persilakan Ibu Marni di kejauhan sana. Oh baik, kalau tidak ya silakan Ibu Fadia, kita persilahkan untuk memberikan tanggapannya. Saya harus bersemangat ini karena Maros lama dirindukan. Pertama pertanyaan saya begini,
yang tadinya kan instrumen itu difotokopi ya, dibawa ke masyarakat, sekarang hanya dengan kobo. Nah, tapi kan belum nampak berapa rim biasanya dalam satu siklus pendataan itu yang habis. Itu harus dikalkulasi Bu Musyarrafah ya. Jadi selama ini ketika itu manual, ada berapa rim kertas yang habis, ada berapa rupiah biaya fotokopi. Dengan sistem kobo ini menjadi 0 rupiah. Ini kan konsep efisiensinya sebuah aplikasi ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya mendengarkan memang kalau hanya sekedar baseline data itu belum apa istilahnya ini. Inovasi ini sebenarnya belum memberikan dampak ya, karena kan inovasi itu kan baru disebut inovasi kalau dia berkelanjutan, kalau dia berhasil menyelesaikan masalah ya kan. Kalau ada 2 poin yang dari 5 kriteria inovasi itu. Saya tadi mendengarkan Ibu Musyarrafah mengatakan bahwa ada promkes, ada berapa promkes yang dihasilkan di tahun anggarannya kita yang menggunakan data kobo. Jadi sekarang sebenarnya Ibu inovator ini sudah harusnya menggunakan baseline data ini. Pertanyaan saya yang kedua, outputnya data ketika manual dengan kobo sama enggak? Output yang dihasilkan sama? Atau ada data yang lebih spesifik yang dihasilkan oleh kobo ini? Atau sama ji produk output data ketika manual dengan online? Sama enggak? Sama Bu, tapi ini lebih ke prosesnya. Jadi kita melakukan inovasi di proses. Oke, jadi lebih ke hasilnya, outputnya sama. Berapa lama biasanya kalau manual kita olah? Manual itu kita butuh biasa 1 bulan Bu, karena kita tunggu dulu semua terkumpul baru 30 kita bisa hari olah. Ya? Iya. Kalau kobo berapa lama? Pada hari itu juga sudah ada datanya. Berapa lama boleh diukur enggak? 1 hari Bu. 1 hari? Iya. 1 hari berarti berapa? 24 jam? Iya, 24 jam. Ya, itu juga dampak. Ya kan? Itu juga dampak harus dituliskan. Nah, ada 2 memang menurut saya yang harus ada. Yang pertama, satu mau pade, jangan ini 2. Lanjut sudah. Satu adalah permasalahan kan tadi katanya lebih mudah kita menemukan masalah apa setelah data ini lebih mudah kita hasilkan ya. Tapi ada berapa masalah yang direspon oleh promkes itu juga penting. Kita nanti akan diburu sampai di sana. Kita sudah apakan data ini? Ya kan? Jadi ada berapa persen program di promkes, di program kesehatan di puskesmas itu yang lahir berdasarkan baseline data kobo. Itu menarik tuh. Ya kan ya? Yang kedua, intervensi kesehatan tak. Katanya tadi ada intervensi kesehatan yang dilakukan. Ada berapa persen intervensi kesehatan dengan menggunakan hasil kobo ini? Jadi inovasi ini tidak baru ke output sebenarnya Bu. Baru output itu kalau hanya menghasilkan data. Sementara inovasi ini menuntut outcome. Jadi kita apakan data ini, telah menghasilkan apa aja dari pemanfaatan data ini. Jadi harus diburu ke outcome-nya Pak. Terima kasih. Baik. Karena sudah habis juga waktunya, barangkali ini hanya catatan buat Ibu inovator dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan perbaikan kepada terhadap proposalnya. Ya, dengan ini kami persilahkan untuk tim inovasi pos PHBS untuk meninggalkan tempat dan memberi aplaus. Ini adalah inovasi yang terakhir hari ini. Ya. Dengan berakhirnya penilaian terhadap inovasi pos PHBS ini, maka berakhir pula penilaian kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tanggal 6 Maret 2023
Kami menutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu menginformasikan untuk